Sawabiqul himam la takhruku aswaral aqdar. Ya. Himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, la takhruku itu tidak akan pernah menembus aswaral aqdar, ya, benteng takdir. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, ya, di mana saja berada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, begitu juga rekan santri yang kami banggakan. Kembali kita melanjutkan kajian Al-Hikam kita dengan syarahan Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita sudah masuk pada hikmah yang ketiga. Ya, sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan begitu juga Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahumullah. Ala hadin niyah bisirri al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-hikmatus salisah, hikmah yang ketiga. Sawabiqul himam la takhruku aswaral aqdar. Ya. Himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, la takhruku itu tidak akan pernah menembus aswaral aqdar, ya, benteng takdir. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Langsung sarahannya. Jadi sawabiqul himmah, ya, himmah yang sangat tinggi, semangat yang sangat luar biasa sekali itu. Ya, ingin menjadi orang yang soleh misalnya seperti itu atau apa saja, maka itu tidak akan pernah menembus benteng takdir, kata beliau, dalam artian tidak akan pernah merubah takdir. Bagaimanapun semangatnya kita untuk melakukan sesuatu, gigihnya kita untuk mencapai target sesuatu, takdir tetaplah takdir. Nah, itu maksudnya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti apa penjelasan daripada Imam Asy-Syarqawi? Kita baca terus. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, hadhil hikmatu, ya, ini hikmah, kata beliau, kat ta'lili lima qablaha, ya, seperti alasan, seakan-akan ini alasan lima qablaha kepada apa yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu, ya, hikmah yang kedua, kita sedang berbicara tentang masalah tajrid dan tentang asbab, ya, yang mana, ya, keinginan seseorang untuk mencapai maqam tajrid itu kata Imam Ibnu Athaillah, itu merupakan syahwat al-khafiyah. Dan keinginan seseorang untuk terjun bebas dari maqam tajrid ke maqam asbab itu merupakan kemerosotan, kata beliau. Nah, kenapa demikian? Nah, ini dia, inilah alasannya. Jadi seakan-akan ini merupakan alasan, ya. Alasannya adalah bahwa, ya, bagaimanapun seseorang itu bersemangat, ya, untuk ke atas atau untuk ke bawah, nah, itu tidak ada gunanya, tidak akan menembus ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan kata'lili lima qablaha wa tasluhu, dan bagus juga aidon, ya, lima ba'daha. Ya, ini alasan kepada yang setelahnya. Jadi hikmah yang keempat, yang mana hikmah yang keempat ini kurang lebih pemahamannya, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu daripada mau mengatur hidupmu. Pamaqama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsika. Nah, apa yang telah berdiri yang selain engkau itu akan urusan dirimu, maka kamu jangan ikut campur untuk mengurusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu nanti kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang berikutnya, ya. Dan jelasnya di sini kata Imam Asy-Syarqawi, bagus juga hikmah yang ketiga ini dijadikan sebagai alasan kepada hikmah yang keempat yang setelahnya, ya. Kenapa bisa demikian? Kita dituntut untuk tak perlu mengatur, tak perlu sibuk, kurang lebih seperti itu, terhadap, ya, urusan kita, karena Allah sudah mengatur. Nah, apapun keinginan kita atau kemauan kita dalam mengatur urusan kita, itu tidak akan merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih
pemahamannya seperti itu. Karena qala ya, seakan-akan ia berkata ya, iradatuka ayyuhal murid, keinginanmu wahai murid ya, wahai salik, khilafa lima aradahu maulaka, yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Tuhanmu, la tajdi naf'an, itu tidak akan memberikan manfaat. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya idza kanat sawabiqul himam ay al-himamus sawabiku ya. Ini kayaknya tersambung ya. Artinya adalah himamus sawabik ya, himmah yang terdahulu, artinya ya himmah semangat yang sangat tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya lagi yang dimaksud dengan himmah yang tinggi itu syari'atut ta'sir fil asya ya, cepat kesannya ya, dampaknya fil asya pada sesuatu. Oh, ternyata itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Himmah itu atau semangat yang tinggi itu ternyata dia bisa punya pengaruh terhadap sesuatu ya, terhadap apa yang kita cita-citakan, terhadap apa yang kita inginkan ya, kurang lebih seperti itu. Wahia ya, yang mana itu himmah sawabik itu kuwan nafsil lati tamfa'ilu anha al asya, yaitu kekuatan jiwa yang tamfa'ilu, yang bereaksi anha karenanya atau terhadapnya al asya, sesuatu. Jadi Al-Imam Asy-Syarqawi ingin mengatakan kepada kita bahwa ternyata himmah sawabik itu dia bisa memberikan reaksi kepada sesuatu yang kemudian menjadi himmah kita. Misalnya cita-cita kita yang sangat tinggi itu ternyata dia bisa mempengaruhi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari cita-cita itu. Nah, ini maksud beliau ini. Nah, wa takunu lil wali karamah, dan itu bagi seorang wali adalah karamah. Jadi yang sawabikul himmah itu, himmah sabiqah itu pada seorang wali dia adalah karamah. Jadi seorang wali ketika himmahnya sudah tinggi, sudah sabiq, dia menginginkan sesuatu, itu biasanya terjadi. Artinya dia punya dampak ya. Himmahnya itu punya dampak terhadap sesuatu itu, kemudian sesuatu itu terjadi. Nah, untuk seorang wali dia disebut dengan karamah. Yuqalu, dikatakan fa'ala kadza bihimmatihi. Ya, dia melakukan demikian bihimmati karena himmahnya. Ya, jadi kalau ada ungkapan seperti ini terhadap seorang wali, ya, maksudnya adalah karomahnya. Idza wajjaha ilaihi, apabila dia arahkan himmah tersebut ilaihi kepadanya, ya, kepada apa yang dia inginkan itu, pawajada, kemudian dia temukan, artinya terjadi, betul-betul terjadi. Wali ghairihi, dan pada selain daripada wali, kasahiri, seperti penyihir, wal aini, dan orang yang bermata jahat, pandangan jahat, ihanatan, ini merupakan penghinaan ya, bukan karamah. Nah, la tanfa'ilu anha al asya, tidak berlaku anha darinya sesuatu, artinya tidak bereaksi kalau untuk seorang penyihir dan seorang ain, illa bitakdirillahi ta'ala ya, kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya, dengan catatan ya, mau dia itu karamah, mau dia ihanah ya, itu tetap tidak akan ada asarnya, tidak akan berdampak kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya biidznihi subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal himamu ghairus sawabik, maka himmah yang tidak sawabik ya, yang tidak fauq, yang tidak tinggi, kurang lebih seperti itu, yang tidak terdepan, kahimmatika ayyuhal murid, seperti himmahmu wahai seorang murid. Nah, kata beliau, la asarolaha min babi aula, tidak ada kesannya, min babi aula itu lebih utama lagi ya, lebih layak lagi, tidak ada utamanya. Seorang wali saja ya, ketika dia punya himmah yang sabiqah, yang kemudian disebut dengan karamah ya, kemudian dari karamah itu atau dari himmah tersebut itu terjadi apa yang dia inginkan, nah, itu atas dasar takdir Allah juga, kata beliau. Seorang penyihir, seorang aing, apalagi ya, bahkan dia la tanfa'ilu anha asya, tidak berlaku terhadapnya sesuatu. Nah, seorang wali saja seperti itu, apalagi engkau wahai murid bukan wali, yang mana himmahmu itu belum masuk dalam kategori himmah sabiqah, nah, belum. Nah, itu lebih layak lagi untuk kemudian tidak berlaku. Jadi untuk apa ya, bahasa mafhumnya dari ungkapan ini, jadi untuk apa kemudian bersemangat
melakukan hal-hal yang ternyata berbeda dengan keinginan daripada Tuhan kita. Kan begitu ceritanya. Oke. Fafi hada tabridu naril hirsi al-musta'ilati fi qalbihi. Nah, fafi hada di sini artinya di ungkapan ini merupakan pendingin ya, tabrid. Api al-hirsi, kegigihan al-musta'ilati fi qalbihi, yang menyala-nyala pada hatinya seorang murid. Jadi ungkapan ini ingin mendinginkan, itu bahasa kasarnya seperti itu. Ingin mendinginkan ya, kegigihan yang sangat tinggi yang menyala-nyala dari seorang murid itu untuk melakukan sesuai dengan keinginannya, kemauannya dan lain sebagainya. Jadi tujuannya hikmah ini untuk mendinginkan api yang menyala-nyala itu ya. Kegigihan yang menyala-nyala di dalam hatinya itu, hatta sehingga ini kegigihan yang terlalu tinggi ini yukhayyalu lahu, ya dikhayalkan baginya, artinya kemudian tergambarkan di benaknya, anna dzalika syai', bahwasanya sesuatu itu tau'u yadihi, itu berada tunduk di bawah tangannya. Jadi himmahnya kemudian yang tinggi ya, dia kemudian beranggapan saking tingginya himmahnya bahwa apa yang dia mau lakukan itu, apa yang dia inginkan itu di bawah daripada kuasa dia, di bawah daripada tekanan dia, di bawah daripada kudrah dia. Dia bisa lakukan semau dia. Akhirnya muncul di benaknya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Segala sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ceritanya. Wa annahu yudraku la muhalata, dan dia menganggap bahwa itu bisa dijangkau, bisa didapatkan ya, sesuatu tersebut yang di bawah kuasa tangannya. La muhalata, sudah pasti ya, pasti dia bisa untuk menjangkaunya atau untuk mendapatkannya ya. Ketika himmahnya misalnya terlalu tinggi, mau menjadi seorang wali dan lain sebagainya, dia yakin dengan himmah yang tinggi itu dia bisa menjadi seorang wali, taruhlah seperti itu. Dia bisa menjadi seorang yang soleh, kurang lebih seperti itu. Nah, jadinya dia wali, jadinya dia soleh. Nah, itu atas takdir Allah juga. Jadi untuk apa, bahasa langsungnya seperti itu, untuk apa himmah yang terlalu tinggi itu, yang sampai-sampai kemudian merusak akidah kita, yang sepatutnya kita sandarkan segala sesuatu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah, itu tiba-tiba hilang karena himmah yang terlalu tinggi. Apa yang kemudian muncul? Ya, seakan-akan kita mampu untuk melakukan hal apa saja. Nah, karena kegigihan atau semangat yang terlalu tinggi itu. Nah, ini kan sudah salah. Wal idafatu fi qawlihi sawabikul himam min idafati sifati ilal mausum. Oh, ini kajian nahwiyahnya saja ya. Wal idafatu, adapun sandaran ya, fi qawlihi sawabikul himam, pada perkataannya sawabikul himam ya, ini mudhaf-mudhafun ilai. Min idafati sifah, itu termasuk idafatus sifah ilal mausub ya, penyandaran sifat kepada mausubnya yang disifati ya. Jadi asal katanya kalau mau dimafhumkan seperti itu, himmatun sabiqatun, kurang lebih seperti itu. Tapi didahulukan didahulukan sabiqahnya baru himmahnya. Nah, inilah yang dikomentari bahwa min idafati sifah ya, termasuk daripada penyandaran sifat ya, apa dia? Sabiqah, ini sifatnya, ilal mausub, kepada yang disifati, itu himmahnya. Kama taqarrara, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama nahwiyah, nuhat dan seterusnya. Wa fi qawlihi, dan pada perkataannya aswarul aqdar ya, min idafatil musyabbah bihi lil musyabbah. Ini termasuk sandaran al musyabbah bihi ya, dengan kepada al musyabbah. Jadi aswarul aqdar. Jadi aswar ini musyabbahnya, al-aqdar, nah ini musyabbah bihnya, kurang lebih seperti itu. Aqdarul aswar, aswarul aqdar. Jadi antara takdir dan benteng kurang lebih hampir sama. Itu maksudnya at-tashbih ya. Takdir tidak berubah, benteng sangat kokoh, tidak juga berubah. Nah, ini disebut dengan idafatu al-musyabbah bi lil musyabbah. Dalam kajian nahwiyah ya, untuk yang tidak paham, untuk yang tidak fokus di sini ya, tak perlu dipermasalahkan ya. Ya, itu saja dulu yang sempat kita paparkan untuk hikmah yang ketiga ini. Jadi agak pendek penjelasannya. Nanti kita sambung pada hikmah yang keempat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم